Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan tutorial bagaimana cara membuat smoothie di aplikasi Autodesk Sketchbook Pro. Pertama-tama, teman-teman bisa menyiapkan terlebih dahulu foto mana yang akan dijadikan smoothie. Selanjutnya, kita langsung ke proses pembuatannya. Untuk tahap awal, sebenarnya ada beberapa cara. Namun di sini yang biasa saya lakukan adalah menghapus backgroundnya terlebih dahulu. Nah, untuk menghapus backgroundnya ada dua cara. Yang pertama secara otomatis dan yang kedua secara manual. Untuk yang otomatis biasanya detail yang dihasilkan kurang bagus. Nah, makanya di sini saya lebih suka menggunakan cara manual, dimana detail yang dihasilkan lebih bagus. Untuk menghapus backgroundnya lumayan melatih kesabaran, dimana kita harus menghapus bagian secara manual. Nah, teman-teman juga bisa mempercepat proses menghapus bagian backgroundnya dengan menggunakan tools selection, dimana teman-teman bisa menyeleksi bagian mana yang akan dihapus backgroundnya. Setelah itu teman-teman memilih tools filter. Nah, sehingga hasilnya seperti ini. Kita seleksi lagi, kita seleksi di filter. Nah, seperti ini. Selanjutnya teman-teman membuat atau menambah layer lagi. Kita tetap menghapus background, namun untuk bagian ini yang dihapus adalah bagian mukanya. Kenapa hanya mukanya? Karena nantinya akan memudahkan kita pada saat proses penggosokan. Karena setelah menghapus background yang sudah kita hapus, tahap selanjutnya adalah menggosok bagian foto yang akan dijadikan sebagai smoothie. Nah, selanjutnya kita tambah layer lagi. Kita ganti bagian baju yang dihapus. Nah, usahakan pada saat menghapus bagian ini teman-teman jangan sampai melebihi batas bagian bajunya, karena nantinya akan berpengaruh saat proses penggosokan. Usahakan detailnya saat menghapus backgroundnya teman-teman harus hati-hati. Memang untuk bagian ini menghapus background sedikit memakan waktu. Kebetulan bahan yang saya edit ini memiliki bagian-bagian yang cukup rumit. Nah, di sini, nah ini kan ada yang lebih barusan, jadi harus diulang. Kita hapus bagian bajunya, hapus. Seleksi biar cepat. Nah, seleksi lagi, filter. Nah, ini kan detail ya teman-teman. Kuasnya dikecilin, ukuran kuasnya dikecilin, baru dihapus agar hasilnya bisa detail. Hapus. Nah,
Kita lanjut bagian pinggir dari jas. Nah, utamanya bagian ini biasanya kalau ada bahan yang seperti ini lebih memerlukan waktu yang lama dibandingkan dengan bahan yang detailnya simple. Kebetulan detail atau bahan yang saya pakai kali ini sedikit rumit, jadi harus lebih bersabar ya teman-teman. Kita hapus perlahan namun pasti ya. Hapus. Kita ke bagian sampingnya, bagian kiri, hapus lagi. Bagian detailnya ya selesai. Oh iya, logo universitasnya jangan lupa dihapus juga agar memudahkan pada saat proses penggosokan yang akan dilakukan setelah ini. Hapus, logonya dihapus terlebih dahulu. Nah, ada bagian yang ketinggalan. Kita setelah ini teman-teman bisa langsung menggunakan kuas Smooth Key. Jangan lupa pada saat menggosok, nah ini kan digosok, teman-teman mengunci layernya sehingga nanti hasilnya pada saat digosok tidak transparan. Nah, kita ke proses penggosokan bahan. Nah, di sini juga lumayan memakan waktu, tergantung bahan yang teman-teman edit. Kalau semisal bahannya memiliki banyak detail, waktu yang diperlukan juga semakin lama. Usahakan pada saat menggosok satu arah ya, atas bawah. Seperti ini ya proses penggosokan. Memang kalau bagi teman-teman yang baru atau berniat mengedit foto seperti ini, nanti semisal video ini kurang mudah untuk dipahami, saya akan memberikan tutorial yang lebih simpel lagi dengan bahan yang lebih mudah lagi. Nah, untuk kali ini saya menggunakan bahan yang seperti ini, jadi harap dimaklumi ya. Lanjut, kita gosok bagian jas yang lain. Kenapa saya memilih untuk menghapus bagian
background, hanya menyisakan bagian baju yang seperti ini, bagian jasnya seperti ini, karena pada saat kita menggosok akan lebih mudah, sehingga nanti prosesnya pada saat proses penggosokan seperti ini hasilnya tidak belepotan dan lebih cepat waktu yang digunakan. Misal teman-teman tidak menghapus backgroundnya, biasanya untuk detailnya bagian utamanya peralihan antara background dengan baju nanti cenderung belepotan hasilnya. Jadi dengan teman-teman menghapus backgroundnya terlebih dahulu, hasilnya bisa lebih baik seperti itu. Kita gosok lagi. Tinggal sedikit untuk bagian jasnya, dan selesai untuk bagian jasnya. Setelah itu kita lanjut menggosok bagian baju dan pinggiran jasnya ya. Kita gosok bagian bajunya. Perlu diingat pada saat teman-teman mengganti atau beralih menggosok bagian bajunya, usahakan layernya di lock atau dikunci dulu ya, biar pada saat digosok bahannya tidak menjadi transparan. Gosok tinggal bagian kanan dan kerahnya ya, perlu diulang ya teman-teman, karena barusan hasilnya kurang bagus pada saat proses penggosokan. Proses penggosokan lumayan penting, karena apabila hasil dari gosokan kita jelek akan mempengaruhi pada saat proses pewarnaan. Untuk proses pewarnaan ada di bagian tutorial yang kedua. Nah, untuk video kali ini hanya berhenti di proses penggosokan saja. Setelah ini kita gosok bagian muka, namun masih ada bagian kerah yang belum digosok. Kita gosok terlebih dahulu. Baik, untuk bagian kerah yang sebelah kiri sudah digosok, tinggal bagian kerah sebelah kanan. Nah, ini detailnya. Usahakan pada saat menggosok bagian detailnya kuasnya lebih dikecilkan ya teman-teman. Kita bagian langsung ke bagian kerah yang sebelah kanan. Dan selesai untuk menggosok bagian bajunya. Selanjutnya kita ke bagian muka. Nah, ini bagian muka, usahakan pada saat menggosok bagian muka lebih hati-hati ya teman-teman, karena ini yang bisa dibilang sedikit rumit. Apabila tidak hati-hati, nanti hasilnya akan belepotan dan kurang bagus. Jadi usahakan satu arah menggosoknya. Bagian pipinya
Nah, sudah mulai terlihat kan ya teman-teman perbedaan pada saat pertama dan sesudah di smooth key lebih halus ya. Ini baru tahap pertama. Jadi aplikasi ini juga bisa digunakan semisal ya mungkin teman-teman punya banyak jerawat terus ingin menghilangkan secara instan tanpa operasi, bisa langsung menggunakan aplikasi ini. Jadi bisa langsung mulus ya tanpa memerlukan kamera atau HP yang harganya mahal. Jadi dengan menggunakan aplikasi Autodesk Sketchbook Pro ini, teman-teman juga bisa menghapus jerawat atau bagian-bagian yang sekiranya kurang bagus untuk dilihat gitu. Kita bagian ternyata kita ke sini ya, hapus, maksudnya digosok, gosok. Nah, untuk part yang pertama saya cukupkan di bagian penggosokan ya teman-teman. Untuk part selanjutnya adalah pembuatan atau proses pewarnaan sekaligus pembuatan mata dan rambut, alis juga termasuk. Terakhir bagian telinga, bagian kiri.